Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Muhammad Nurul Huda, Magister Pendidikan Islam, selaku dosen pengampu mata kuliah Telaah Kitab Pendidikan, serta teman-teman saya yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita masih diberikan kenikmatan iman, Islam, dan nikmat sehat dalam menuntut ilmu dalam forum diskusi pada pagi hari ini. Sholawat serta salam semoga kita tetap tercurahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW yang kita nanti syafaatnya kelak di yaumul akhir. Semoga kita semua digolongkan umatnya yang mendapat syafaat beliau. Amin 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 ya robbal alamin. Saya sebagai moderator Asep Miranda Kultom, NIM 2119238. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mengambil pelajaran. Pada pagi hari, marilah kita mulai diskusi dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Zulfa dengan NIM 2119210. Di sini saya akan menjelaskan pasal 10 taklim muta'alim saat-saat mengambil pelajaran. Pelajar hendaknya menggunakan setiap kesempatan waktunya untuk belajar terus-menerus sampai memperoleh keutamaan. Caranya bisa dilakukan dengan selalu menyediakan botol wadah tinta atau pena untuk mencatat segala hal-hal ilmiah yang didapatinya. Ada dikatakan hafalan akan lari, tapi tulisan tetap berdiri. Tidak katakan lagi yang dimaksud ilmu yaitu segala apa yang didapat dari ucapan ahli ilmu karena mereka telah menghafal hal-hal yang bagus dari hasil pendengarannya dan mengucapkannya yang bagus itu dari hafalan tersebut. Saya mendengar ucapan Syekhul Ustadz Zainul Islam yang terkenal dengan gelar Adibul Mukhtar, Hilal bin Yasar berkata, kulihat Nabi SAW mengemukakan sepatah ilmu dan hikmah kepada sahabat beliau. Lalu usulku, ya Rasulullah, ulangilah untukku apa yang telah Tuhan sampaikan kepada mereka. Beliau berkata kepadaku, apakah engkau bawa botol dawet? Jawabku, tidak. Beliau pun lagi bersabda, oh Hilal, janganlah engkau berpisah dari botol dawet, karena sampai hari kiamat kebagusan itu selalu di sana dan pada yang membawanya. Yang Mulia Hasanuddin berwasiat kepada Syamsuddin, putra beliau, agar setiap hari menghafal sedikit ilmu dan sepatah hikmah. Hal itu mudah dilakukan dan dalam waktu singkat menjadi semakin banyak. Isham bin Yusuf membeli pena seharga 1 dinar guna mencatat apa yang ia dengar seketika itu. Umur cukup pendek, sedang pengetahuan cukup banyak. Pelajar jangan sampai membuang-buang waktu dan saatnya, serta hendaknya mengambil kesempatan di malam hari dan di kala sepi. Dari Yahya bin Mu'adz Ar-Razi disebutkan, malam itu panjang, jangan kau potong dengan tidur, dan siang itu bersinar cemerlang, maka jangan kau kotori dengan perbuatan dosa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfa Ramadillah, NIM 2119233. Di sini saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu mengambil pelajaran dari para sesepuh. Hendaknya
Pelajar bisa mengambil pelajaran dari sesepuh dan mencecap ilmu mereka. Tidak setiap yang telah berlalu bisa didapatkan kembali, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ustadz Syekhul Islam di masa tua beliau, yaitu banyaklah orang-orang tua yang agung ilmu dan keutamaannya. Saya ketemu tapi tidak mengambil sesuatu yang baik daripadanya. Atas kelewatan tersebut, ku berkata dalam mengubah satu bait syair, yaitu sayang seribu sayang, aku terlambat dan tak mendapat. Apapun yang panah dan terlewat, tak mesti bisa didapat. Ali radhiyallahu an berkata, jikalau kamu menghadapi suatu perkara, maka tekunilah. Ia berpaling dari ilmu, Allah itu cukup akan membuat hina dan menyesal. Mohonlah perlindungan Allah di waktu siang dan malam, agar tidak melakukan tersebut di atas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Sofa, NIM 2119203. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu mengenai prihatin dan rendah di mata manusia pada pasal ke-10. Pada pasal tersebut telah diterjemahkan mengenai artinya, yaitu pelajar harus sanggup menanggung derita hidup yang terpandang rendah di mata manusia selama menuntut ilmu, karena seorang murid itu harus berjumpa dengan gurunya, temannya, dan juga orang-orang di sekitarnya untuk mengambil pelajaran dari mereka. Maka murid tersebut harus berjumpa dengan mereka. Ada dikatakannya bahwa ilmu itu mulia tak bercampur hina, dan tak didapati hanya lewat hinaan tak bercampur kemuliaan. Maksudnya yaitu didapat dengan penuh derita yang terpandang rendah di mata manusia. Dan ada orang yang juga berkata bahwasanya kulihat kamu ingin supaya mulia dari dirimu, tak bakal bisa kecuali dengan tundukan nafsumu. Mungkin itu saja ringkasan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.